Salam jumpa bersama ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia, satu iman, satu tujuan. Siaran ini dapat didengarkan jernih 24 jam non-stop di seluruh dunia melalui HP Android Anda. Dari Play Store, klik Radionet ASKRI. Radionet ASKRI, satu iman, satu tujuan. Shalom, 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 sahabat ASKRI, fellowship pagi yang dikasih Tuhan di seluruh dunia. Senang bisa berjumpa kembali ya, setelah melalui hari Minggu kemarin kita ibadah di gereja, dan sekarang kita akan diperbarui kembali dengan firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sahabat, pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan oleh narasumber kita yang luar biasa sekali, Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH, dan beliau sudah hadir di studio. Saya undang, shalom Ibu Suryani. Ya, salam Pak, selamat pagi. Ya, apa kabar Bu? Puji Tuhan, saya sehat. Haleluya, haleluya. Nah, tema apa pagi hari ini Bu yang akan diberkati? Ya, Silakan, apakah Bu. keselamatan dapat hilang? Apakah keselamatan dapat hilang? Wah, ngeri-ngeri sedap ini Bu. Temanya ngeri-ngeri sedap ini Bu. Ya, kami tidak berlama-lama, sudah nggak sabar Bu akan mendengarkan berkat firman Tuhan ini yang sangat-sangat memberkati tentunya ya. Baik Ibu, silakan Ibu, waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak George ya, terima kasih untuk kesempatan ini yang sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, selamat pagi. Halo semua yang ada di ruang chat dan juga bagi mereka yang sedang menyaksikan acara ini. Puji nama Tuhan, kita boleh bangun dengan kesegaran yang baru, itu semua karena Tuhan ya. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau pada hari ini kita mulai lagi dengan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar pada hari ini dapat memberikan keteguhan dan juga semangat kita dalam mengiringi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami serahkan hari ini, jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam kami mendengar firman-Mu. Kami minta Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada hari ini sungguh-sungguh tertanam di hati kami dapat mengerti dan kami dapat bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih, tema kita pada hari ini adalah apakah keselamatan dapat hilang? Nah, persoalan ini banyak sekali dipergunjingkan atau diperdebatkan, dibicarakan banyak di kalangan orang-orang percaya dan juga saudara orang-orang yang di luar sana ya. Di dalam beberapa komen-komen dari saya punya YouTube ya, ada yang bilang, ngapain Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, percaya toh kemudian berdosa dan hilang lagi keselamatan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan melihat bersama-sama apakah benar keselamatan dapat hilang. Ya, kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, demikian bunyinya. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi. Dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
Nah, saudara, sebelum lanjut kita membahas ini, mari kita melihat terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan keselamatan itu. Nah, di dalam bahasa Yunani itu adalah soteria, yang artinya penyelamatan jiwa dari dosa-dosa atau dari kematian. Jadi keselamatan juga dapat disebut pelepasan atau pembebasan, keamanan diri, kodrat, keamanan dari kodrat ilahi. Kita melihat di sini juga dapat kita lihat ini adalah janji akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada lagi keselamatan. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini tegas mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat memberikan keselamatan kepada manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lihat juga bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 16 yang ayat ini yang sudah dikenal banyak orang. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada 3 kata yang sangat luar biasa yang langsung menunjukkan bahwa yang memiliki ini hanyalah Tuhan saja. Dan ini adalah pengakuan daripada Tuhan Yesus. Bahwa Dia itu adalah jalan, bahwa Dia itu adalah kebenaran, dan bahwa Dia itu adalah hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita melihat jalan. Ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah pengakuan Tuhan Yesus sendiri yang sebenarnya. Bahwa Dia itu adalah jalan. Dia itu jalan yang sebenarnya. Mungkin di tempat lain menunjukkan, tunjukkanlah jalan. Mereka masih berdoa, tunjukkanlah jalan kepada kami. Agama-agama menunjukkan jalan. Akan tetapi Yesus memberi jawaban, akulah jalan. Dialah jalan itu sendiri. Jadi Yesus bukan penunjuk jalan ataupun menuntun jalan, tetapi Dia sendiri jalan itu. Jalan menuju surga, jalan menuju keselamatan. Dan di luar jalan itu tidak ada keselamatan. Jadi jika Anda dan saya mau selamat sampai ke surga, tidak ada jalan lain selain harus melalui Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satu jalan yang ditetapkan Bapa untuk seseorang yang bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dialah jalan satu-satunya yang telah ditetapkan oleh Bapa. Jadi kita lihat sekali lagi agama-agama mengajarkan dan menunjukkan jalan untuk mencapai surga. Namun Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama atau mendirikan agama. Namun Dia datang ke dunia agar manusia dapat selamat sampai ke surga melalui Dia yang adalah jalan itu. Agar manusia mendapat hidup yang kekal. Nah, ada orang mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Namun saudara, satu-satunya jalan untuk menuju surga hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab juga mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bagi Anda yang mendengarkan dan menyaksikan live streaming ini, saat ini coba Anda merenung sejenak dan bertanya dalam hati Anda, apakah Anda telah berada di jalan yang benar? Atau Anda sedang merasa atau mengira bahwa Anda berjalan di jalan yang benar? Namun pada hakikatnya Anda sedang berada di jalan yang salah. Jalan yang membingungkan, yang tersesat, dan jalan yang menuju kepada kebinasaan atau maut. Ujung-ujungnya itu adalah menuju kebinasaan. Oleh sebab itu saudara, betul
betul-betul kita harus memastikan diri kita. Apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar itu. Kemudian kita lihat, sekali lagi Yesus katakan bahwa dialah satu-satunya jalan itu. Dialah jalan yang ditentukan agar manusia diperdamaikan Allah dan diselamatkan. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita lihat kata telah ditentukan, itu artinya telah ditetapkan. Jadi Allah telah menetapkan jalan satu-satunya supaya manusia dapat diperdamaikan dengan Allah, supaya manusia dapat selamat, supaya manusia dapat memiliki hidup yang kekal. Ini sudah ditentukan dari dulu kala. Dan penentuan ini telah diproklamirkan, telah dinyatakan. Kalau di dalam bahasa Inggris dengan artinya display to publicly. Jadi Yesus ini telah ditentukan sebagai jalan, telah dipublikkan, telah disosialisasikan sejak kejatuhan manusia. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Dan kemudian bagaimana Tuhan memotong seekor binatang dan kemudian kulitnya untuk menutupi dosa manusia. Dan semuanya itu kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Berita tentang bagaimana Yesus itulah jalan pendamaian itu telah ditentukan dari awal. Ini luar biasa. Banyak orang berpikir bahwa setelah jatuh dalam dosa, baru itu dibuat jalan. Tidak. Berdasarkan pengetahuan Allah, Tuhan tahu bahwa manusia bisa lulus dari cobaan itu, ujian itu. Dan manusia juga bisa jatuh. Jadi sebenarnya kita lihat keselamatan itu sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan tahu seandainya manusia jatuh dalam dosa, sudah ada keselamatan yang disediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dialah ditentukan menjadi jalan itu. Artinya kalau sudah ditentukan, telah ditetapkan, itu berarti tidak ada jalan lain lagi. Mulai dari kejatuhan manusia sampai penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas telah ditetapkan, telah ditentukan oleh Allah, itu berarti di luar Dia tidak ada jalan lain. Kemudian kita melihat kata yang berikutnya, yang kedua, kata berikutnya yang dipakai dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 adalah kebenaran. Kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, kebenaran ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan dan bahwa Dialah Allah yang benar itu. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Kalau Yesus katakan bahwa akulah kebenaran, berarti Dia sendiri, pribadinya sendiri itulah kebenaran yang sesungguhnya. Itu berarti saudara, dengan mengenal Tuhan Yesus, mengenal yang benar. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sekali lagi, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi kita lihat supaya kita mengenal yang benar, supaya kita mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita yang percaya kepada Yesus, di sini dikatakan kita berada di dalam yang benar. Itu artinya kita berada di dalam jalan yang benar. Dan juga memiliki hidup yang kekal. Wah, dahsyat. Jadi saudara,
dengan percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah itu, kita telah mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar. Karena dialah Allah yang benar itu dan hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Kemudian yang ketiga kita melihat dari ayat Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah sumber hidup. Berarti dia adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup. Semua yang bernafas, nafasnya dari Tuhan. Jadi kita lihat ketika manusia dibentuk dari debu tanah, Allah menghembuskan, Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia itu memiliki kehidupan. Itu dapat kita lihat dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nafas hidup ini ruah, itu rohnya Allah. Dihembuskan ke dalam hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Kambing, domba disebut makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan juga disebut makhluk hidup. Tetapi beda dengan manusia. Manusia dihembusi nafas. Dihembusi roh Allah. Sehingga roh itu menjadi hidup. Roh manusia itu menjadi hidup karena apa? Ada roh Allah di dalam rohnya. Ada kehidupan Allah dalam kehidupan. Ini adalah kehidupan rohani, saudara. Dan kemudian di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-4 juga dikatakan, dia adalah Yesus, adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jelas bahwa Yesus itu sendiri hidup. Jadi jelas juga bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi hidup yang kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah mati secara rohani. Namun ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dihidupkan kembali. Di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Perhatikan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini bukan berbicara mati secara jasmani, tetapi berbicara dua-duanya. Bicara soal kematian rohani. Maaf ya saudara, lampu mati ya, gelap ya, tetapi bisa lihat ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa mati secara rohani. Akan tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihidupkan kembali, saudara. Jadi dihidupkan kembali. Jadi bukan mati saja secara jasmani. Nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan dihidupkan juga secara daging. Tetapi juga sekarang ini kepada Tuhan Yesus. Kita dihidupkan. Wah, luar biasa. Nah, kemudian kita melihat di sini juga bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Tanpa dia, di luar dia, tidak akan ada orang yang sampai kepada Bapa. Jadi akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kemudian mari kita kembali kepada ayat yang tadi. Ya, Yohanes pasal yang ke-10. Kita lihat di dalam ayat yang ke-28 dan 29. Hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Jadi jelas bahwa sifat dari hidup yang kekal, sifat dari keselamatan ini adalah kekal, saudara. Dan keselamatan yang tidak bisa hilang. Dan kemudian tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Kemudian yang di dalam ayat yang ke-29, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Itu artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus betul-betul menjamin bahwa kita mendapat hidup yang kekal. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Jadi sifat daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kekal. Dan dari pihak Allah, Dia tidak mau menginginkan satu orang pun yang terhilang. Nah, mari kita melihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ya, coba kita baca di dalam ayat yang ke-39. Dan itulah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa kehendak daripada Bapa supaya jangan ada yang hilang, jangan ada yang terhilang. Dan setiap orang, dikatakan setiap orang, seorang pun itu artinya setiap person. Satu orang itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau satu orang pun terhilang, satu orang pun binasa. Dan kita melihat di sini supaya Tuhan dapat membangkitkan dia pada akhir zaman nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi saudara, Alkitab tegas mengatakan bahwa keselamatan memang tidak bisa hilang. Dan kemudian kita melihat di sini, kalau itu bisa hilang, itu berarti Tuhan menyangkal, Tuhan membatalkan rencananya. Nah, namun Alkitab juga mencatat, saudara. Alkitab juga mencatat bahwa banyak orang yang murtad. Ya. Dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Alkitab juga tegas mengatakan bahwa kita ini sudah ditebus. Dan harganya telah lunas dibayar. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini bekerja untuk keselamatan kita. Bapa menyediakan keselamatan, Tuhan Yesus membayar harga, dan kemudian Roh Kudus mematraikan. Jadi kita benar-benar sudah milik Tuhan sepenuhnya. Sama seperti kalau saya punya barang, ya. Kalau saya punya barang dan kemudian saya pegang, karena sudah dimatraikan bahwa itu artinya saya sah menjadi milik Allah. Nah, akan tetapi mari kita akan melihat mengapa Alkitab mengatakan ada banyak yang murtad. Ya, ada banyak yang murtad, terutama juga di akhir-akhir zaman ini. Ada beberapa hal yang saya mau lihat di sini, yang saya mau bahas. Yang pertama itu adalah mengapa mereka murtad. Yang pertama, satu, orang mudah murtad karena mereka memang belum diselamatkan. Karena mereka belum mengerti siapa Tuhan itu sebenarnya. Karena mereka belum mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mereka belum dilahirkan kembali. Walaupun mereka agamanya Kristen. Tetapi tanpa pengertian. Dan Kristen tanpa pertobatan. Kita melihat di sini bahwa keselamatan itu sifat daripada Tuhan itu adalah kekal. Hidup yang kekal. Tidak dapat binasa. Jadi mengapa orang yang pertama, kategori orang yang pertama, mengapa mereka murtad? Oleh karena mereka belum ada di dalam Tuhan. Dan kemudian yang kedua itu adalah mengapa orang itu bisa murtad? Karena dia tidak berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, baik. Kalau begitu kita sebentar saja masuk dalam ruang diskusi ya. Nah, apakah keselamatan itu bisa hilang? Masih belum normal itu, karena memang di mana-mana mati lampu, ikut juga ini. Iya. Oke, sekarang masih putus-putus. Oh, masih terputus-putus, Bu. Ya, saya sapa ini Pak Raymond Mantik, Shalom, Pak RM.
Ya, shalom Pak RM. Shalom. Shalom. Salam. Yes. Salam asli, satu iman, satu tujuan. Ya, silakan tanggapannya Pak. Apakah keselamatan bisa hilang? Terambil dari Yohanes 10 ayat 27, 28, 29, 30. Coba, Yohanes 10 ayat berapa? Ayat 27, 28, 29, 30. Pak Jos bisa bacakan nggak ya? Bahasa saya nggak bisa buka HP saya. Oh ya. Jadi Yohanes 10 ayat 27. Saya mulai dari ayat 25 ya. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." 26. Tetapi aku tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan, dan Yesus ya, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Nah, itu Pak. Jadi, keluar masuk ya, Ibu Suryani berjuang dalam masalah sinyalnya beliau. Ya, memang. Wah, luar biasa ya. Di tempat saya juga ini hujan-hujan ya. Hujan-hujan, mendung. Tapi ya, bersyukur bisa ada koneksi yang bagus. Jadi tema kita ini apa ya? Kalau saya bilang apakah keselamatan bisa hilang? Apakah keselamatan bisa hilang? Kalau itu Pak. Halo. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Apakah keselamatan bisa hilang? Iya, ini kalau saya mau katakan keselamatan sih bukan bisa hilang. Barangkali bukan bisa hilang, timbul hilang, bukan begitu kayaknya. Tapi keselamatan itu apakah kita menjaganya? Itu barangkali lebih tepat ya. Lebih tepat ya, karena kita diperintahkan di Filipi pasal 2 ya, kerjakan keselamatan yang ada. Jadi pengorbanan Yesus Kristus seperti tadi di Injil Yohanes dikatakan tidak ada satupun yang dapat mengambil mereka dari kita. Tidak ada satupun yang dapat mengambil domba-domba Yesus ya. Nah, jadi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu luar biasa. Tapi barangkali kenapa ada ungkapan keselamatan bisa hilang? Karena barangkali tidak menjaganya ya. Soalnya kalau kita belajar ilmu teologi ya, tema-tema keselamatan yang bisa hilang ya, antara kalau boleh dibilang ya apa, Calvinisme dan Arminianisme itu kan muncul tahun berapa tuh? 1700 ya, 1700 atau 1600, 1700 ya, sampai 1800 ya. Barangkali seperti itu ya, atau mungkin kalau saya salah ya, ini 1500. Tapi 1000 tahun lebih ke bawah ajaran kekristenan itu seperti apa? Coba? Jadi kita harus kembali kepada apa yang ada di Alkitab dan ajaran mula-mula. Keselamatan Tuhan Yesus itu, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat istimewa, sangat mahal ya. Dan itu kualitasnya sangat luar biasa ya, kalau boleh dikatakan ya, premium lah, seperti itu. Jadi
keselamatan tuh harus dijaga. Jadi kalau saya barangkali gambarkan ya, kita punya barang yang berharga dan kita harus menjaganya. Ya. Sama seperti barang saudara, nggak usah yang jauh-jauh lah. HP saudara jaga nggak? HP saudara. Ya, kalau saudara nggak jaga, dia hilang atau dicuri orang. Jadi lebih tepatnya keselamatan yang ada pada kita itu menjadi hilang karena kita tidak menjaganya. Kita tidak menjaga, merawatnya. Jadi Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan itu ada di tangan kita seperti itu. Jadi ya barangkali itu dari saya ya. Kalau kita melihat dari sisi Yesusnya, keselamatan tuh pengorbanan sekali seumur hidup ya, sekali untuk segala zaman. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu sekali untuk segala zaman, segala masa, segala generasi. Bahkan apa yang Yesus tebus ini sejak dari Adam ya, memperoleh benefitnya. Begitu. Jadi bukan cuma kan kalau kita lihat sejarah Yesus barangkali itu disalibkan sekitar tahun 33 ya. Tahun 33 Masehi. Jadi pertanyaannya yang Yesus tebus itu tahun berapa? Nah, itu kan. Tapi kebenaran di Alkitab, firman Tuhan katakan penebusan Yesus itu segala masa, segala zaman, segala generasi. Jadi kalau dari sisi Yesus, keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Tapi dari sisi kita yang menerimanya, kita harus menjaganya. Ya. Kita harus menjaganya. Karena kalau kita tidak menjaganya, ya itu seperti kita membuang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi barangkali lebih tepat bukan hilang, tapi dibuang oleh kita sendiri. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Maaf, Ya, saya pakai adik saya punya ini. Kedengeran? Kedengaran sekali, Bu. Jelas sekali, Bu. Aduh, minta maaf ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Wah, ini lampunya masih mati sekarang. Nggak tahu nih ada apa yang terjadi. PLN-nya hanya masih di tempat, belum nyala. Hanya di tempat Ibu aja? Ya nggak tahu. Di tempat sini ya, John? Ya, masih di sekitar sini, Pak. Iya. Oh, iya. Iya. Ya, silakan Ibu, tanggapan dari Pak Raymond Manting, Bu, atau dilanjutkan? Iya. Ya, itu betul sekali ya. Jadi kita lihat kan tadi ada beberapa kategori ya. Jadi kategori yang pertama itu adalah orang yang terlahir Kristen, KTP. Kristen tanpa pertobatan. Jadi mereka sama sekali tidak mengerti tentang keselamatan itu. Sehingga mereka beragama, mereka bergereja, mereka lakukan ritual-ritual, tetapi tanpa pengetahuan, tanpa pertobatan di dalam Tuhan. Nah itu seperti Nikodemus ya. Nikodemus sudah dia ahli Taurat, dia mengajar makan ya. Tetapi dia tidak mengerti kebenaran. Dan juga bagaimana seorang yang kaya itu, aku telah melakukan segalanya ya. Hukum Taurat selaku lakukan. Tetapi Tuhan katakan jual semua hartamu dan ikut aku. Dan akhirnya dia nggak mau ya. Jadi kita lihat di sini, ini kategori di mana banyak sekali orang-orang Kristen yang terlahir, yang kemudian bergereja tetapi sama sekali tidak mempunyai pengertian. Nah sebab itulah di dalam Alkitab ya, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah tentang benih yang ditabur itu ya, orang yang tidak mengerti di dalam ayat yang ke-19, ayat pasal 13 dari Matius pasal yang ke-13 itu ya, 19-nya. Jadi orang ditaburkan benih tetapi mendengar firman Tuhan nggak ngerti-ngerti. Jadi oleh sebab itulah mereka kemudian tidak pernah bertumbuh. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan kamu harus lahir baru. Ya, dilahirkan oleh roh dan air, oleh firman dan oleh Roh Kudus. Jadi hanya orang-orang yang dilahirkan kembali, yang memiliki kehidupan yang tidak dapat binasa. Kita lihat itu di dalam 1 Petrus pasal yang 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga,
ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu yang hidup penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dan Tuhan Yesus juga tegas mengatakan, tanpa dilahirkan kembali, kita tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Jangankan masuk, lihat aja enggak. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini adalah kategori yang pertama. Sebab itu memang karena mereka belum pernah mengalami keselamatan itu. Tapi mereka juga dikategorikan yang terhilang. Yang perlu diselamatkan. Jadi penginjilan itu juga perlu. Bukan hanya untuk orang luar, tetapi di gereja sendiri ada banyak orang yang belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kategori yang kedua yang tadi saya sudah singkapkan, itu adalah tanah yang berbatu-batu. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerimanya dengan sukacita. Tetapi sayang tidak berakar, dan akhirnya ketika ada pencobaan, penganiayaan, dan akhirnya mereka kemudian murtad. Kenapa? Karena mereka nggak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Dan tadi dikatakan oleh Pak Raymond itu, ya salah satunya harus menjaga. Ya, kenapa mereka tidak menjaga? Karena mereka mungkin nggak bertumbuh. Bagaimana? Ya, kalau orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, dia tahu siapa yang dia sembah, dia tahu akan keselamatan hidup yang kekal, jaminannya, dia tidak main-main. Jadi kita lihat di sini bahwa memang pertama kita beriman kepada Tuhan. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus meningkat dari dalam satu karakter Tuhan. Nah, saya bacakan mungkin tadi sudah, tapi karena terputus-putus ya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi justru karena kita sudah diselamatkan, punya iman, iman itu harus, kita lihat di sini, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kita itu. Sehingga dari, kita lihat di sini, dari pengetahuan, ya, menambahkan dari, kita lihat, bertumbuh sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu, kebajikan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi terus bertumbuh. Sehingga apa? Di dalam ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, kita menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah itu. Karena mereka lupa bahwa dosa mereka sudah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan dengan tidak melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Hak penuh, saudara, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi memang kita harus jaga. Dari pihak Allah keselamatan itu nggak mungkin hilang. Mana mungkin dia membatalkan janjinya, mana mungkin dia membatalkan darahnya yang telah tercurah untuk penebusan dosa. Mana mungkin dia akan mengeluarkan kita. Bagaimana dia akan mengeluarkan kita yang sudah terdaftar dalam kerajaan sorga, kemudian dibuang. Tetapi ada bagian kita itu adalah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dengan sungguh-sungguh.
Sehingga iman kita itu bertumbuh dari waktu ke waktu sampai kepada karakter Kristus. Dan kemudian yang ketiga, jadi tadi kategori yang pertama itu memang mereka terlahir Kristen tapi KTP aja. Dan yang kedua, mendengar firman Tuhan tetapi nggak bertumbuh. Sehingga penganiayaan, sehingga semua penderitaan dan pencobaan membuat mereka jauh dari Tuhan. Dan akhirnya mereka terhilang kalau mereka tidak kembali. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Yang ketiga itu adalah orang yang pernah mengecap. Orang yang pernah mengecap. Ya, kita lihat di sini, kita lihat di dalam Ibrani. Mari kita baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-6. Ini mengecap, ini lebih, jadi bukan hanya sekedar kelahiran kembali, ya kemudian menjadi orang Kristen percaya. Tetapi mengecap ini benar-benar mungkin juga hamba Tuhan, bisa jadi. Pernah melayani, bisa jadi. Apakah ini bisa terjadi? Hamba Tuhan yang pernah melayani dan akhirnya murtad. Saudara bisa saksikan banyak sekali yang terjadi di dunia ini. Nah saudara, kenapa? Dan apa akibatnya bagi mereka yang telah mengecap keselamatan dan kemudian mereka kemudian murtad? Kita baca itu di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4, demikian bunyinya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, perhatikan, yang pernah saudara, yang pernah yang pertama hatinya diterangi, yang pernah mengecapkan karunia sorgawi. Karunia-karunia sorgawi luar biasa, saudara. Dan kemudian di sini dikatakan bahkan telah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jadi benar-benar orang yang udah sungguh-sungguh tadinya. Tetapi di dalam ayat yang kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, karunia-karunia dunia yang akan datang. Apa yang kurang dari orang ini? Pernah mengalami ini. Namun, yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Demikianlah hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Perhatikan di sini ada satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa mereka ini mengecap. Benar-benar mengecap, mengalami, menjadi pelaku, bahkan melakukan karunia-karunia itu termasuk melayani. Tetapi kemudian mereka murtad. Sehingga apa? Di sini dikatakan bahwa tidak mungkin diperbaharui lagi. Wow. Ngeri ya saudara. Ya hati mereka sudah begitu degil. Mungkin hati mereka ingin kembali, tetapi roh sudah menolak. Inilah orang yang menyangkal Tuhan. Betul-betul murtad dan akhirnya mereka kehilangan. Jadi itu adalah dari pihak mereka, bukan dari pihak Allah. Coba kita baca juga dari 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal 2 ayat 20-22 mengatakan. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada pengenalan, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus dan yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya. Dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah betul-betul orang yang benar-benar
murtad dan meninggalkan Tuhan. Kita lihat yang terakhir itu dari tentang murtad ini adalah Yeremia pasal yang kedua. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, kita baca ayat yang ke-19. Yeremia pasal yang kedua ayat yang 19, demikian bunyinya. Kejahatan akan menghajar mereka, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Wow. Akibat dari kemurtatan seseorang, kita melihat di sini, akibat daripada mereka meninggalkan Allah, sehingga Tuhan menghajar mereka. Nah, pertanyaannya yang berikutnya. Apakah orang yang murtad kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan? Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Ini bisa terjadi. Kita dapat lihat itu bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang terhilang, ya. Anak yang terhilang itu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Bagaimana anak yang bungsu itu kemudian meninggalkan Tuhan dan kemudian hidup bersenang-senang dengan dunia, dan akhirnya dia mengalami paceklik, kelaparan, dan harus makan makanan yang harusnya dimakan oleh babi. Dan pada saat itu dia sadar akan kelakuannya. Dia sadar, dan kemudian kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-5, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga, katanya. Jadi dia benar-benar menyadari karena dia telah jauh daripada Tuhan. Dan kemudian dia kembali. Dan yang sangat luar biasa, Bapa menantikannya. Bapa menantikannya, dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-18 dari Lukas pasal yang ke-15. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dan ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, ini luar biasa. Selama jantung kita masih berdetak, ada kesempatan untuk kembali. Dan saya juga menyaksikan ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Tapi akhirnya juga kembali kepada Yesus. Ya, itu kasih karunia, saudara. Itu kasih karunia kepada orang itu. Itu karena belas kasihan Tuhan kepada orang itu. Ketika anak itu, dan di sini dikatakan, kata anak itu, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah dan yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun dan sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah itu, telah mati secara rohani dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Jadi saudara, kita melihat di sini sekali lagi jelas dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari kasih Allah. Merebut dari tangan Allah. Keselamatan dari Tuhan itu kekal dan tidak pernah hilang. Akan tetapi saudara, kita melihat di sini itu bisa hilang, bisa terlepas karena kita sendiri.
Karena memang manusia itu memiliki kehendak yang free will. Sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan bertakwa. Dan yang kedua, jangan jauh dari komunitas. Jangan jauh dari komunitas anak-anak Tuhan, supaya iman kita dibangun satu dengan yang lain. Nah, itu saja kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan kita untuk kita terus mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan Yesus kembali untuk kedua kali. Dan kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Ya, terima kasih firman Tuhan ya. Walaupun sempat mengalami kendala, terputus-putus dan sempat ada kekosongan saudara ya, maaf. Namun itu tidak mengurangi isi dari firman Tuhan yang luar biasa sekali. Apakah keselamatan bisa hilang? Yang saya tangkap ya, baik dari Ibu Suryani dan tadi sedikit dari Bapak Raymond Mantik, ada bagian manusia yang harus dikerjakan dan ada bagian Tuhan yang sudah dikerjakan. Bagian manusia yang harus dikerjakan dan ada bagian Tuhan yang sudah dikerjakan, yaitu keselamatan itu sendiri ya, sahabat. Jadi di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kadang-kadang orang yang akan melakukan kejahatan atau dengan dalih terpaksa, ya, harus saya lakukan dosa ini dengan alasan apapun ya, tetap memanggil Tuhan Tuhan. Setelah itu minta maaf, minta ampun. Tapi dia itu sadar kalau melakukan dosa. Apakah itu bisa diampuni? Ya, nanti mungkin Ibu Suryani bisa menambahinya ya. Nah, jadi sekali lagi ada bagian manusia yang harus ya dikerjakan, dan ada bagian Tuhan yang sudah dikerjakan dengan sempurna, ya, sudah selesai. Kalau untuk mencari keselamatan dan mendapatkan keselamatan, harus dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, apapun yang Tuhan tidak suka, jangan dilakukan. Ya, sahabat ya. Kemudian di dalam tadi sudah disebut oleh Ibu Suryani, Matius 19, ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus, seorang muda ini ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh keselamatan, ya, arti lain. Kemudian ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup atau selamat, turutilah segala perintah Allah, ya. Jadi bagian manusia adalah taati dan turutilah segala perintah Allah. Luar biasa sekali ya firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita akan posisi kita dan posisi yang sudah Tuhan sediakan, jalan, kebenaran, dan hidup, ya. Dan tadi saya awal-awal sudah Ibu Suryani jelaskan, hanya melalui Tuhan Yesus saja. Karena ya di kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa selamat atau beroleh selamat selain satu nama,
Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus sudah dikunci, saudara. Sudah dikunci. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Sang Halik, yaitu Bapa, tanpa melalui aku. Sudah dikunci, saudara. Ya, sudah dikunci. Ya, baik. Di sini saya sapa Pak Hasan Tantri. Shalom, Bapak yang luar biasa sekali. Ya, shalom ya. Terima Shalom, kasih. shalom. Saya tadi sempat dengerin tapi tidak sempat nyimak ya semuanya ya. Ya, topiknya apakah keselamatan bisa hilang? Saya pikir ini topik yang sangat menarik ya. Topik ini juga ya bikin orang kepalanya botak ya. Kenapa botak? Profesor-profesor teolog-teolog itu ya memperdebatkan sampai saat ini. Ya kan? Salah satu diantaranya yang namanya Calvin ya, aliran Calvin ya, mengatakan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Ya kan, ada yang bilang keselamatan bisa hilang. Ya, sebenarnya intinya di sini aja. Kita perlu pertanyakan sebenarnya sudahkah kita mendapatkan keselamatan itu? Kalau keselamatan itu kita sudah dapatkan, kira-kira gimana? Apakah kita maksudnya kita hargai ya atau kita anggap remeh ya, ini murahan lah ya, kita diselamatkan gitu, nggak perlu apa-apa. Apakah seperti itu ya kan? Banyak ayat-ayat mengatakan diantaranya di Matius pasal 24:13, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya baru akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya baru akan selamat. Jikalau tidak bertahan sampai kesudahannya gimana? Ya, nah itu nanti bisa jawab sendiri gitu loh ya. Kata kuncinya bertahan sampai kesudahannya. Kemudian di sisi lain ya, di Filipi 2:1-2 ya, pasal 12 bukan 2:1-2 yang lain ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kenapa keselamatan itu mesti dikerjakan? Ya, jadi ada alasannya. Jadi mendapatkan selamat berarti ya syaratnya ya memang terima Yesus ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Pendeta di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini itu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Nah, jadi kenapa di Filipi 2:1-2 dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu mesti kita kerjakan, ya kan? Malah dengan takut dan gentar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah menerima Yesus dan mendapatkan keselamatan? Tapi hidup kita sesuka hati kita gitu loh ya. Sebelumnya dalam kehidupan lama mabuk-mabukan ya, misalnya berzina, berbuat dosa ya, apakah setelah menerima keselamatan masih seperti itu ya? Nah, itu juga satu hal yang dipertanyakan ya. Nah, mungkin kita bisa jawab sendiri. Nah, saya tadi diingatkan satu hal. Jadi gini, orang yang memperoleh keselamatan itu sebenarnya boleh katakan kita dalam satu hidup yang tidak berpengharapan ya. Katakan ginilah, saya pernah ceritakan ya tentang hakim yang adil ya. Hakim yang adil, satu hakim yang adil, mereka kembar ya, kembar, satu hakim adil, adiknya itu penjahat ulung ya. Ketika ketangkap ya, itu bagaimana ya. Jadi namanya hakim yang adil, dia harus bertindak adil di satu sisi, di sisi lain itu adiknya. Dari persepsi adiknya dia mengira wah itu kan kakak saya ya, kembar lagi ya, darah daging itu ya, minimal ada toleransi ya. Nah, tapi dalam perkara ini ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil ya. Dosa is dosa ya. Dosa bukan istilahnya hanya kesalahan belaka, tidak ya. Jadi nama dosa itu harus dihukum. Nah, jadi keselamatan ini ya artinya kita, contoh dari kisahnya tadi itu mestinya dihukum, sekarang tidak dihukum, dia tidak dihukum tapi kakaknya yang dihukum gitu, menggantikan dia. Nah, posisi kita seperti itu. Nah, kira-kira bagi kita menerima itu bagaimana kita meresponinya
ya kan? Nah, jadi Yesus sudah mati menggantikan kita. Ya. Yesus sudah mati menggantikan kita. Dengan demikian kita terima keselamatan itu. Nah, setelah dengan cara gimana? Kita buka hati di Roma pasal 9, kita buka hati jika dia masuk dalam hati kita, menjadikan dia sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidup kita. Ya, dengan demikian kita memiliki hidup kekal. Di Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Kemudian, bagaimana respon hati kita? Ya, jadi makna dari keselamatan sebenarnya dalam sekali, ya. Nah, kalau pemahaman yang saya coba dapatkan, artinya keselamatan ini kita sudah selamat, kita pegang teguh sampai kapanpun, ya, tidak neko-neko punya. Ya, mungkin contohnya ketika kita tidak bisa berenang, kita tenggelam, ya, naik kapal tenggelam. Nah, dalam kondisi tenggelam itu ya pasti ya mati punya, tapi ada pertolongan sehingga kita bisa meraih lagi kapal itu. Nah, dalam kondisi itu apakah kita mau tuntun lagi supaya tenggelam? Ya kan? Nah, tapi dalam perkara ini kalau sudah di posisi selamat dan dia terjun kembali ke sana, itu tanggung jawab siapa? Ya kan? Nah, itu tanggung jawab. Ya, kalau menurut saya tanggung jawab dia sendiri gitu loh. Kenapa? Karena di Filipi 2:1-2, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu kita harus kerjakan. Kita harus kerjakan ya day by day, dari hari ke hari. Ya. Dan bagaimana kita supaya bisa kuat, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, tidak lain tidak bukan ya. Setiap hari kita harus baca firman-Nya, kita harus berdoa, berkomunikasi, berfellowship dengan Dia. Itulah kekuatan kita. Nah, ditambah lagi di Wahyu pasal 2 10b. Ya, apa ya? Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, setia sampai mati. Nah, kenapa firman Tuhan katakan mesti setia sampai mati, ya kan? Tiba-tiba pas hampir mati, artinya menyangkal Yesus gimana? Apakah itu selamat? Ya, itu tanda tanya yang kita mesti tanyakan kepada setiap pribadi kita. Nah, bagi orang yang menganggap sekali selamat tetap selamat, ya, artinya kita harus betul-betul menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau tidak, ya walahum. Ya, jadi tadi di Matius 24:13, ya, kemudian Filipi pasal 2:12 dan Wahyu pasal 2:10b. Nah, itu dengan jelas ya. Nah, dari ketika ayat itu, ya cobalah kita ambil kesimpulan. Kita renungan secara pribadi secara mendalam. Apa itu keselamatan? Bisakah keselamatan itu hilang? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, kalau kita sudah pegang teguh akan keselamatan itu, nggak bakalan hilang. Ya, di Yohanes berapa tadi ayatnya? Di situ katakan tidak ada satupun yang bisa merebut kita daripadanya. Intinya begitu ya. Ya, dengan catatan Pak, ya kita berpegang teguh pada Dia. Tapi kalau kita melepaskan diri, ya siapa? Menurut saya siapa saja bisa berebut gitu loh. Ya, jadi kita mesti betul-betul pahami betul ya ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan maksudkan. Ya, saya tidak mau terjebak ya kepada perdebatan yang sampai detik ini terjadi. Ya, itu ya urusan yang profesor lah ya. Saya nggak mau kepala saya jadi botak seperti itu. Ya, saya pikir kira-kira demikian saja yang saya bisa sampaikan, saya bisa utarakan. Ya, semoga bisa membuka wawasan dan memperkaya pemahaman kita tentang keselamatan itu sendiri. Ya, terima kasih hambanya Bu Pendeta Surani Pantau ya menunjukkan topik yang luar biasa pada pagi hari ini. Itu saja, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, luar biasa sekali ya tanggapan Pak Hasan Sandri ya. Memang betul. Ya, jadi jangan mempunyai ya keyakinan sekali selamat tetap selamat. Ya, silakan Pak Raymond Mantik. Iya, jadi memang kita juga harus jangan sampai kita punya konsep atau pemahaman pengajaran yang keliru dalam hal ini ya. Itu tadi disinggung oleh Pak Jos ya, sekali selamat tetap selamat. Ini ekstrim ya,
ekstrim kiri, ya. Juga ada ekstrim kanan, ya. Ekstrim kanannya itu apa ya? Kita keselamatannya mudah hilang. Nah, ini ekstrim kanan. Kalau kita melihat tema ini memang ya luar biasa ya. Harus kita perhatikan tiga hal atau boleh saya bilang tiga pihak. Yang pertama pihak Allah, yang kedua adalah pihak kita manusia yang menerima keselamatan, dan yang ketiga ada satu pihak lain yang namanya pihak ketiga lah, atau pihak iblis, pihak kerajaan kegelapan. Jadi kalau kita lihat dari pihaknya Tuhan, keselamatan itu adalah karya Allah yang mahal, ya, yang istimewa, ya, sampai dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan firman Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. Jadi dari pihak Tuhan, dia sudah berfirman lewat pengorbanan Yesus Kristus menjadi penebusan buat semua umat. Itu dari pihak Tuhan. Dan apa yang dikerjakan Tuhan ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun. Ya, oleh pihak manusia atau pihak iblis. Ya. Baru yang kedua ya, kita coba ke pihak yang ketiga itu ya, pihak iblis. Iblis nggak bisa menggagalkan karya keselamatan ini. Iblis bahkan tidak bisa mencuri apa yang sudah direbut oleh Yesus, sudah ditaklukkan oleh Yesus. Kekuasaan Yesus tidak bisa dicuri oleh iblis. Makanya iblis tidak dapat menghilangkan keselamatan. Begitu. Iblis tidak dapat menghilangkan keselamatan. Nah, pihak yang berikutnya adalah pihak kita manusia, ya, kita yang menerima keselamatan, kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Nah, di sini Tuhan itu menghargai kehendak bebas, ya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Suryani Pantau, ya, free will. Tuhan menghargai kita manusia. Tuhan itu kalau bisa saja dia istilahnya ya seperti kita programmer, program komputer dan sebagainya, bisa nggak Tuhan program kita semua langsung selamat, langsung ikut dia? Ya bisa jadi. Tapi Tuhan dia taat pada firman-Nya, ya, bahwa manusia itu punya kehendak bebas, sehingga dia melihat kerelaan hati manusia untuk menerimanya. Dan kita yang menerimanya, keselamatan itu nggak bisa hilang. Hilang kalau kita membuangnya, kita buang, nah, itu jadi hilang. Tapi kalau kita menjaganya, tidak bisa hilang. Iblis tidak bisa mencurinya. Ya, seperti itu. Nah, barangkali kenapa ya, tadi sudah disinggung murtad gitu kan. Ada yang tinggalkan Tuhan karena murtad. Itu banyak kali itu aspek dari ini. Pihak kita manusia sendiri, ya. Saya melihat itu ada yang sempat di YouTube itu ya, siapa sih Dance itu, pendeta Dance, katanya pendeta Dance yang mualaf gitu kan. Saya juga bertanya-tanya, pendeta dari mana dia? Jangan-jangan dia pendeta jadi-jadian, ya, atau pendeta kamuflase, ya. Ya barangkali ada faktor-faktor lain, ya, yang membuat dia seperti itu, ya. Kecewalah, kepahitan, dia nggak bisa manage dirinya sendiri, ya, nggak punya konflik manajemen, yang nggak punya emosional manajemen dalam dirinya, sehingga dia barangkali membuat keputusan-keputusan yang menolak Yesus karena dia melihat manusia, melihat ya membanding-bandingkan, dia penuh dengan kekecewaan seperti itu. Ya, jadi kalau secara kebenaran firman Tuhan itu dahsyat, ya. Keselamatan itu ya dan amin. Masalahnya kita yang menerimanya, kita sanggup menjaganya. Tadi kan Pak Azan tadi sudah bilang di Matius berapa, siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Jadi perlu sebentar Pak Remon. Ya, tahan dulu Pak Remon. Maaf Pak. Sebentar Pak. Kalau
kalau ada, kan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan itu puncaknya Pak ya, di kayu salib ya. Nah, itu sudah terbukti oleh sejarah, kemudian juga disaksikan oleh murid-murid, bahkan oleh pemerintahan ya, pemerintahan Roma ya, dan semua rakyatnya dan prajuritnya apa? Apakah batal Pak setelah berapa ratus tahun kemudian menyatakan tiba-tiba Yesus tidak disalib? Dan Yesus itu apakah batal kalau setelah itu ada yang menyatakan hanya sebagai nabi saja, Pak? Gimana, Pak? Ya, itu kan itu karena orang-orang zaman sekarang kan kita mencari-cari ya, mencari-cari kebenaran. Dan teman-teman itu yang udah terlanjur buta sejarah, ya mereka buta sejarah ya. Ya, pendapat-pendapat orang zaman sekarang tidak dapat mengubah fakta dan kebenaran zaman Yesus. Jadi begini, Yesus itu Tuhan, nggak tergantung pendapat profesor ini, profesor itu nggak perlu. Nah, Yesus itu menyelamatkan, keselamatan daripada Tuhan itu. Nggak peduli pandangan A, B, C, agama apa, agama itu, nggak perlu. Ya, faktanya seperti itu. Dan memang peristiwa Yesus itu peristiwa publik. Bukan cuma murid-murid aja yang menyaksikan, tapi dunia ya. Kota Yerusalem tahu tuh, pemerintahan Roma tahu karena mereka menyaksikan. Bahkan catatan sejarahnya masih ada sampai sekarang. Beda ya sama agama imajinasi ya, agama mimpi ya, cuma mimpi ya. Beda. Kalau cuma mimpi kan cuma yang bersangkutan yang tahu ya, dia naik surga, turun surga lah, dia dapat pewahyuan lah atau apa. Kan hanya dia yang tahu, nggak ada saksinya. Tapi kalau peristiwa Yesus nggak bisa terbantahkan ya. Peristiwa Yesus itu disaksikan secara publik, ya secara umum. Bahkan bukan cuma penyalipannya, kebangkitannya. Dia bangkit itu bukan cuma dalam dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berupa mimpi, enggak. Dia menampakkan diri dalam secara apa ya? Kita bisa murid-murid itu bisa melihat secara fisik, bisa meraba. Artinya betul-betul dia real, ada. Bahkan bukan cuma 1 orang, 2 orang, bahkan sampai 500 orang dia menampakkan dirinya. Jadi peristiwa Yesus itu sudah teruji secara sejarah ya. Jadi kalau kita melihat kebenaran-kebenaran Alkitab ya lewat istilahnya ujian atau istilah dalam akademisnya bilang kritik ya, kritik sejarah, kritik inilah, kritik analisa teks dan sebagainya. Itu semua kekristenan sudah melewati itu semua, dan kekristenan itu Alkitab itu lolos ya, menang teruji. Jadi begitu. Kalau ada orang-orang zaman sekarang ya, katakanlah dengan kepintarannya, dengan kemajuan teknologinya dan sekonyong-konyong mengatakan Yesus bukan Tuhan, sekonyong-konyong mengatakan keselamatan tuh dapat hilang dicuri iblis, sekonyong-konyong mengatakan seperti itu, dia tidak dapat melawan fakta, dia tidak dapat melawan kebenaran. Makanya tadi saya katakan ada 3 pihak ya. Kalau kita melihat ini tema keselamatan bisa hilang. Kalau dari pihak Tuhannya nggak bisa ya, karena Tuhan nggak bisa melanggar firman-Nya. Kalau dari pihak iblis nggak bisa curi apa yang Yesus karyakan, apa yang Yesus kerjakan, iblis nggak berdaya, iblis sudah dikalahkan. Nah, dari pihak manusia juga tidak bisa menghilangkan apa yang Yesus kerjakan. Tapi yang menerima keselamatan itu, dia bisa menolaknya. Manusia bisa menolak dengan kekerasan hati. Ya, seperti sahabat-sahabat kita ya, Alex Muslim, dan sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan. Mereka udah berkali-kali mendengarkan tentang Yesus, tapi mereka menolak karena alasan agama ya. Mereka menolak karena pikiran-pikiran mereka sudah terbelenggu dengan doktrin-doktrin yang sudah diajarkan, dicekokin sejak sampai kecil ya. Dari kecil ya sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ya yang membuat kita tidak menerima keselamatan ya dari pihak kita manusianya. Kita membuangnya
atau kita menjaganya. Kalau kita menjaga, kita tidak menjaga dengan kekuatan kita. Tuhan Yesus bilang, kamu tak aku biarkan sendirian, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku mengirimkan penolong, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita boleh bersetia, boleh bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kita ini kan orang percaya sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tetap kuat dalam iman, kita akan menerima mahkota kehidupan. Seperti itu. Ya, itu dari saya Pak Jos. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Suryani. Terima kasih, luar biasa sekali. Pak Jos, pagi hari ini. Pak Jos, saya mau tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu adalah sebenarnya poin ketiga ya, dari sisi manusianya. Kan ada dari sisi Tuhan, dari sisi iblis ya. Yang tadi saya sampaikan dari sisi manusianya, karena kita manusia kan ada free will ya. Free will artinya kita bisa terima dan bisa menolak. Tadi juga hambanya Pak RM juga tegaskan di sana ya. Jadi kita jangan bangga kita bergereja ya, kita berkristen gitu ya. Sekali lagi yang bisa membawa kita ke surga bukan karena kita gerejanya rajin, karena Kristennya kuat gitu ya, tapi kita harus selalu pastikan adakah Yesus selalu dalam hati kita. Itu kuncinya di sana ya. Kalau hidup kita bergaul sama Tuhan, sudah pasti Yesus ada di hati kita dalam wujud Roh Kudus gitu loh. Ya, jadi banyak contoh lah, banyak contoh teman-teman saya ada ya dulu ketua pemuda-pemudi ya. Ada satu pria, satu wanita, tapi yang pria itu jadi pengedar narkoba gitu ya. Dengar-dengar ya menikah sama yang seberang gitu ya. Kemudian yang wanita juga itu ketua pemuda-pemudi ya, tapi nggak tahu ya, mungkin dia menanti-nanti ya pasangan, nggak ketemu, ternyata yang RT sebelah, nah itu menarik hatinya. Nah sekarang malah dia sudah pakai jilbab gitu ya, sudah pakai jilbab dan sebagainya gitu loh. Dan saya sangat yakin dan percaya ya, kalau memang benar-benar dia terima Yesus dalam hatinya, Yesus sampai detik ini ya, Roh Kudus tetap berbicara di dalam hatinya ya. Nah, sehingga kalau dia melembutkan hatinya, dia buka hatinya, dia kembali tetap diselamatkan. Itulah satu jaminan keselamatan yang sudah Tuhan berikan ya, dari sisi Tuhan seperti itu. Ya, jadi untuk kita harus berpegang teguh kepada segala janji yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan filsafat ya. Jadi saat ini banyak sekali filsafat ya, di dalam kekristenan itu juga banyak filsafat. Jadi memahami Yesus itu dari sisi filsafat sebenarnya nggak ada salah sih ya, nggak ada salah. Tapi firman Tuhan itu melebihi filsafat. Nah seperti itu, karena filsafat itu lebih cenderung memakai akal pikiran ya, dari akal pikiran kita untuk memahami Tuhan. Bisa sih, tapi sangat terbatas sekali. Ya, sangat terbatas sekali. Kalau kita izinkan Roh Kudus yang menguasai hati kita, beracara hidup kita izinkan banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, dia akan bukakan gitu loh. Ya, di 2 Korintus pasal 3 ayat 14 ya. Nah, itu di situ ada selubung yang menyelubungi. Nah, jangan sampai selubung-selubung itu menyelubungi kita ya. Bagi kan saya selalu singgung ya, yang membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi bla 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 sampai Wahyu, amin. Ya, cuma yang nggak ngerti ya, didapatinya intinya cuma berkolor ya, saya bingung juga gitu ya. Ya mungkin waktu itu saya nggak tahu, zaman itu nggak ada kolornya ya. Tapi sekarang ini boleh katakan tidak ada satupun yang tidak berkolor gitu loh, ya kan? Tapi apakah masih ada yang tidak berkolor? Ya, saya nggak tahu itu ya, itu bukan hal yang penting. Cuma sangat disayangkan gitu, dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya, itu banyak sekali, intinya utama adalah keselamatan, penebusan dosa manusia ya, tapi yang didapatin begitu itu sayang sekali. Kenapa? Karena ada selubung-selubung yang menyelubungi ya.
Terima kasih hambanya Pak RM Remomantik ya sudah memaparkan lebih panjang lebar lagi ya. Jadi semoga ini semua memperkaya kita ya. Terima kasih juga hambanya Bu Suryani. Terima kasih untuk host yang luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, ada Rin Senen ya. Kalau boleh nyanyikan satu lagu lagi Bu Rin. Tuhan berkati, amin. Ya, sebelum ke Bu Rin Senen ya, saya sapa dulu sahabat dan saudara kita di live chat. Ya, ini dari Rin Jumat Purba. Shalom, salam askri buat kita semua. Kasih Yesus Kristus melingkupi kita semua. Amin ya. Kemudian, ya tadi sinyal hilang ya. Kemudian, Shalom Bu Suryani, putus-putus Bu, kata Bu Irmaya ya. Ya, memang karena kendala sinyal PLN mati ya. Jadi mohon dimaklum, dan beliau itu begitu giat-giatnya sekali itu menyampaikan firman Tuhan ya. Soal sinyal langsung ditembus terus, berusaha beliau. Akhirnya bisa juga ya Injil keselamatan ini pagi hari ini bisa dikumandangkan. Kemudian saya sapain di sini, sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Maaf ya kalau tiba-tiba nanti ngilang. Oh ya nggak apa-apa ya, sebut saja Mawar. Ya. Kemudian Jo Sleman, Shalom. Paulito, Shalom. Kemudian ya. Shalom ya. Kemudian juga. Kemudian siapa? Roni Santoso ya. Kata Roni Santoso tadi itu dengar Bu katanya ya. Ya, shalom ya Roni Santoso. Kemudian itu Tikoalu. Wah, sulit namanya ini ya. Shalom ya. Kemudian siapa lagi ini? Belungka ya, Belungka 22. Ini lama tak muncul di sini nih. Shalom ya. Shalom Pak Belungka 22, ini dari channel Kanuru ya. Kemudian siapa lagi ini? Sleman, ya, Dwi Purwo ya, shalom Dwi Purwo. Ya, shalom Dwi Purwo. Kemudian Pendeta Yohanes RE, siapa ini? Shalom dan selamat pagi. Salam sehat selalu Askri. Bukan Asri ya, Askri. Askri dan semua teman-teman di room ini, Tuhan Yesus memberkati ya, amin. Juga Juan Orteli, shalom. Ya, shalom juga. Jessica Naha, ya, Leonio, shalom semuanya. Ya, itu ya yang di live chat ya, yang sempat menulis di sini. Dwi Purwo juga ya, shalom. Tony Hendra, ya, shalom. Ya, Muarah Gunawan, ya, shalom. Ya, kembar dengan saya Gunawannya ini, ya. Kita bersaudara ya. Ya, itu aja. Ya. Ya, silakan Bu Rin Senen, mau pujian kah? Dan menanggapinya silakan Ibu Rin Senen, dan salam untuk Bapak ya, untuk suaminya. Silakan Bu. Terima kasih. Saya mau dulu sebelum kasih Tuhan tak pernah janji. Dah, bisa. Nah, begitu boleh. Tak pernah janji. Ntar ya Pak, sedikit lagi. Lirik. Maaf Bu, suaranya kurang lantang Bu. Oh iya? Iya. Sambil Ibu Rin Senin persiapan, boleh saya tambah sedikit, Pak Jos? Boleh, silakan Pak. Silakan ya, Pak. Ya, jadi sambil persiapan ya. Jadi tadi kita harus jaga itu keselamatan. Caranya gimana supaya kita jaga keselamatan? Ya tadi sudah singgung Ibu Suryani ya. Kita harus bersekutu di dalam tubuh Kristus ya, di gereja lokal kita masing-masing. Kita harus melakukan firman-Nya ya.
praktek firman Tuhan Yesus, kita aplikasikan, kita kerjakan, ya, kita berdoa. Ya seperti ini kita bersekutu nih, walaupun lewat StreamYard, ya YouTube, kita bersekutu ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya dengan cara demikian kita saling menjaga, ya. Kita menjaga keselamatan kita agar iman kita nggak luntur, ya, iman kita kuat, ya, nggak seperti tadi ya Pak Asen tadi bilang, karena kepepet ya udah nggak nikah, pas lagi ada yang melamar begitu kan, walaupun beda iman ya dihantam aja begitu karena kepepet ya begitu kan. Jadi kalau kita saling menjaga, saya percaya kita pasti kuat iman. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Akan saya angkat pujian. Tuhan tak pernah janji. Jalan selalu rata, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya. Ya, begitulah seperti firman Tuhan tadi berkata, tidak ada yang dapat merampas kita ya dari Dia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Kalau Tuhan sih itu Dia sudah berjanji, itu sudah menjadi janjinya dan sudah menjadi perkataannya kepada kita. Tidak ada yang dapat atau mampu atau sanggup mengambil kita dari Dia. Tetapi, nah, saat kalau kita sendiri pelakunya tidak menepati dan tidak mau selalu ada di dalam Dia, itulah yang akan membuat jadi bisa gagal ya. Karena tadinya nama kita sudah terdaftar tuh di buku kehidupan. Oleh karena keinian kita ini ya, apa dibilang ya, karena kebodohan atau karena hawa nafsu atau karena apalah itu bisa menggagalkan. Akhirnya kalau nama itu terhapus kan, akhirnya jadi hilang. Sama seperti nama seseorang yang udah kita save di handphone, kalau kita hapus kan jadi hilang nama itu. Nah seperti itulah dia. Jadi oleh sebab itu tetaplah kita kuat ya. Perjalanan kehidupan ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan ya yang kita harus hadapi. Tapi harus kita tetap kuat, tetap memuliakan Tuhan lah.
tetap mengagungkan Dia aja, tetap bersandar kepadanya, berserah kepadanya, tetap berseru kepadanya, minta pertolongan kepada Dia. Ya, seperti pujian itu tadi. Tuhan akan selalu beserta kita, ya. Dia akan menolong kita di saat kita berjalan di dalam apapun, dalam kesusahan, dalam ujian, baik itu di rumah tangga, ya mungkin bisa juga terkadang karena masalah keluarganya, nanti bisa juga ada itu penyebabnya, jadinya kita akhirnya terjerumus sampai ke dalam jurang maut, dosa yang paling besar gitu ya. Nah, masalah keluarganya awalnya contohnya, atau hanya masalah keuangan atau pekerjaan gitu ya kan, bisa sampai menjual nama Yesus. Nah, itu kan sampai itu namanya udah terjerumus ke dalam jurang ya, jurang maut, dalam dosa yang besar kan gitu. Sehingga itulah yang membuat nama itu jadi terhapus, hilang dari peredaran dari buku kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ialah tetaplah kita berserah kepada Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Masalah apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita hadapi, tetaplah terus hati kita itu tertuju kepadanya, supaya kita ini tidak jatuh ke dalam dosa yang paling dalam ya, paling besar ya, sehingga sampai dosa yang nggak bisa diampuni itu kan akhirnya itu yang membuat nama kita terhapus. Akhirnya keselamatan itu pun terhapus. Itulah artinya, istilahnya, maksudnya ya kan. Itulah menurut saya dulu Pak Jos dan Ibu Suryani dan yang teman-teman yang lain. Kalau ada yang kurang mohon ditanggapi lagi, ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waktu jualah yang memisahkan kami, kita semuanya di fellowship pagi hari ini, karena sudah hampir 2 jam ya kita berfellowship, dipotong dengan kendala tadi ya, sinyal. Ya, izinkan saya mengucap terima kasih kepada narasumber yang luar biasa sekali, dan Pak Hasan Tandri ya, yang menjadi koordinator mingguan yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan Ibu Rin Senin ya, tadi sempat telepon saya ketika ada kendala, dan beliau sangat peduli sekali ya. Terima kasih Bu Rin Senin dan Pak Raymond Mantik yang sudah menemani dan memberikan tanggapan-tanggapan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Terima kasih semuanya, dan juga sahabat dan saudara pendengar sekalian di seluruh dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kita tibalah sebelum masuk dalam doa syafaat akan ditutup oleh narasumber closing statement-nya, dan sebelum itu akan saya bagi doa syafaat untuk bangsa dan negara akan dipimpin oleh Ibu Rin Senin. Oh, beliau terpental ya. Doa bangsa dan negara serta gereja dan Kristuber oleh Pak Raymond Mantik, nanti askri saya, dan akan ditutup oleh Ibu Pendeta Suryani Pantau ya. Silakan Ibu Suryani, closing statement-nya dan tanggapan-tanggapan sekaligus ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Unmute Bu, rupanya unmute Bu ya. Unmute Bu, Bu Suryani, di mute Bu. Ya, baik, mungkin dari narasumber terkendala ya, teknis ya. Silakan Pak Raymond. Ya, mari kita satu hati, kita berdoa. Sebentar. Atau yang sebentar Pak Raymond. Kedengeran? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Ya, silakan Bu, closing statement-nya Bu. Halo? Iya, silakan Bu, silakan closing statement-nya.
Shalom. Iya, silakan Bu. Halo, kedengeran? Halo, sudah? Shalom. Ya, sudah kedengaran Bu. Sudah kedengaran. Silakan Bu. Bu Suryani nggak dengar Oke, suara kita, ya, Pak. Ya, silakan. Ya, sudah. Sekarang sudah. Saya sudah dengar ya? Oke. Aduh, maaf sekali, saudara yang kekasih, banyak sekali kendalanya ya. Ini karena internet dan sebagainya, lampu ya. Tetapi puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan tetap disampaikan. Jadi saudara, sebagai closing statement saya, yang pertama kita harus tahu bahwa dari pihak Allah, Tuhan nggak pernah membatalkan. Dia tidak pernah akan membatalkan apa yang dia telah kerjakan. Dan dia tidak pernah membatalkan apa yang dia telah janjikan. Posisi kita itu nggak pernah akan batal, kecuali kalau kita sendiri yang melakukannya. Jadi saudara, kita melihat di situ. Oleh sebab itu bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama tadi saya katakan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kemudian yang berikutnya itu yang saya berikan juga tadi itu adalah kita harus saling mengingat satu dengan yang lain. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani yang ke-10. Mari kita lihat di dalam ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sebagai tubuh Kristus, mari kita saling mendorong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Saudara, api unggun itu harus banyak kayunya. Ya, bara apinya akan menyala kalau banyak kayunya. Tetapi coba kalau bara api, satu bara dari kayu itu dipisahkan, lama-lama dia akan mati. Jadi sangat memerlukan persekutuan dengan yang lain. Selain kita bersama dengan Tuhan, kemudian satu dengan yang lain. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban hapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian. Halo, ini ada suara dari Pak Raymond. Halo Pak. Ya, terima kasih. Ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia dan berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan bagi dia. Tuhan akan menghakimi umatnya. Dan kemudian saudara, di dalam kita baca lagi di dalam ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguh kedatangannya. Tetapi orang-orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Oleh sebab itu saudara, hari sudah semakin
larut. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita bersama-sama saling menguatkan satu sama lain. Luar biasa. Saya belum pernah ketemu namanya Pak Jos ya. Saya hanya ketemu di live streaming. Pak Raymond dan banyak sekali teman-teman yang lain. Tetapi kita satu dalam Tuhan. Lewat fellowship. Walaupun kita berbeda-beda tempat, kita saling menguatkan. Dan ini penting, saudara. Dan terus tekun berpegang kepada pengajaran yang telah Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan jangan sampai mengundurkan diri. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengundurkan diri tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Itu saja kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap berpegang. Saudara, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu iya dan amin. Dan itu tidak pernah tergoyahkan. Posisi saudara di dalam Tuhan itu benar-benar posisi yang mantap. Kita sudah berpindah dari gelap kepada terang. Kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan bahkan Alkitab katakan nama kita sudah tercatat dalam buku kehidupan. Sebab itu mari kita tetap berjalan di dalam terangnya Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, terima kasih ya. Tibalah saatnya kita mau masuk doa siapa? Silakan Pak Raymond. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang ada di fellowship Asri bersama anak-anak Tuhan yang menyaksikan ini. Kami mau bersepakat berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan. Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi Indonesia. Oleh karena itu curahkanlah hujan keselamatan, pertobatan, kasih karunia-Mu menyelamatkan bangsa Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Terjadi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa, orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, mengaku Yesus Kristus Tuhan, menerima Yesus Kristus, memberi diri dibaptis dan percaya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang toleran, bangsa yang jujur dan adil, bangsa di mana berita kabar baik Injil Kerajaan Allah dapat disampaikan, dapat diberikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Pancasila ideologi bangsa kami ditegakkan. Segala ideologi yang bukan bangsa dan negara kami, yang bukan dari Pancasila, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ideologi khilafah, ideologi yang lain, kami berdoa dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah yang ada saat ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menterinya. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau memberi hati takut akan Tuhan kepada penguasa-penguasa, mereka yang duduk di kursi kepemerintahan, baik presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan seterusnya. Beri hati takut akan Tuhan, sehingga waktu mereka memimpin bangsa dan negara, memimpin pemerintahan, mereka memimpinnya dengan hati takut akan Tuhan. Memimpin dengan jujur dan adil. Memimpin dengan tanpa korupsi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di bangsa dan negara kami. Menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang mengerjakan amanat agung Yesus Kristus. Engkau menolong setiap gereja-gereja yang ada di daerah-daerah teraniaya. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa, gereja-gereja Tuhan bergandengan tangan, mengerjakan
amanat agung Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat Kristuber-Kristuber yang ada, agar Kristuber-Kristuber ini tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi mementingkan amanat agung Yesus Kristus. Lewat channel-channel mereka, mereka memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adalah satu anugerah, adalah satu kemurahan daripada Engkau. Kami dipersatukan dengan rekan-rekan, hamba-hambamu semuanya Tuhan, di dalam satu tubuh Kristus, di mana Engkau menjadi kepalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami di ASKRI ini Tuhan, Asosiasi Kristober Indonesia Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, adalah satu kemurahan juga, ASKRI boleh berdiri ya Bapak, dengan Ketua Pak Heri, dan Sekum Pak Sega, Bendahara Ibu Ari, dan kami semuanya yang terlibat di dalam ASKRI Bapak, selalu bergandengan tangan Bapak, bersinergi dalam satu iman, satu tujuan. Ya, terima kasih ya Bapak, sehingga kami mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bangsa, dan kemanusiaan. Peduli Tuhan terhadap sesama Bapak. Dan kami taat dan setia Bapak. Ada sesuatu yang harus kami kerjakan, yaitu keselamatan. Kami mengerjakan keselamatan, dan juga disinilah kami berkomunitas ya Bapak, di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita tutup fellowship kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini yang secukupnya, dan janganlah dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, mari kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Amin. Amin.